Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin, semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai pada malam hari ini. Sebelumnya kita bersama-sama pada suratul Fatihah dan kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa sholihah wa ila hadratil Mustafa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhadaihi wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtawi min kulli dalil wa nurun dalilun li qalbin dakani wa hayratin dalilun li qalbin dakani wa hayratin. Wa ya Rabbi ma'tini bi syirri hurufihi wa nawwir fihi qalbi wa sam'i wa nubalati wa nawwir fihi qalbi wa sam'i wa nubalati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul
kesempatan bagi kita semua untuk dapat menjalankan kewajiban yang saat ini kita kumpul bersama-sama untuk thalabul ilmi mencari. Mudah-mudahan niat ta'lim, niat belajar ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita pemahaman daripada ilmu-ilmu Allah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehingga manfaatnya bagi kita juga dalam dunia kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari selalu sholawat salam kita berikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diakui menjadi umatnya dan kelak nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam naungan syafaat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyerukan ya ayyuhan nas kepada seluruh manusia. Agar apa? Ya ayyuhan nas u'budu, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian semua. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau bersyukur atas nikmat yang pertama kali, kalau kita mau menyadari, yaitu adalah sepatutnya dan selayaknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita sehingga kita ada dan wujud sebagai manusia. Kira-kira bayang kalau kita jadi band, nggak ada namanya wujud dalam bentuk seperti ini. Sebaik-baiknya ciptaan Allah yaitu adalah manusia. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah menciptakan semua manusia agar menyembah Allah. Ini satu, menyembah Allah, beribadah kepada Allah ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lantas mengapa kalau diciptakan oleh Allah berarti ada ketentuan agar menjadi orang yang bertakwa ini, agar mendapatkan di sisi Allah adalah kemuliaan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berarti, mau berguna, maka kita sebagai hamba Allah, makhluk ciptaannya yang memang kita ini sudah tertarik untuk ibadah, maka kemuliaan itu diantaranya dapat diwujudkan dengan ibadah. Nah, ibadah ini tidak terbatas dengan tempat, waktu. Ibadah ini dimanapun sekiranya kita bisa menjadikan diri kita, menyadari diri kita bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah. Maka untuk mewujudkan ibadah ini perlu dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan
sebelumnya di firman Allah ayat surat Al-Ahzab ayat 35 Allah ingatkan wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah tegaskan bagi siapapun orang baik laki-laki maupun perempuan yang di situ banyak mengingat Allah, maka Allah akan siapkan dua hal. Yang pertama ampunan Allah, yang kedua yaitu adalah ajrul azim, pahala yang besar. Ini mengingatkan kembali. Mengapa? Karena dua hal ini adalah yang memang diharapkan dan diinginkan bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti satu, dia mengharapkan ampunan Allah sebelum nanti perjumpaan dengan Allah. Betul. Kenapa? Karena sadar orang yang beriman, apapun yang telah dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang menyadari adanya perbuatan kesalahan, dosa, kemaksiatan yang pernah dilakukan, ini kalau sampai terbawa nanti menghadap kepada Allah, yang kedua, orang yang beriman sadar bahwasanya kebutuhan bekal bukan hanya di dunia tapi ke akhirat pun membutuhkan bekal untuk akhirat. Dan di situ Allah siapkan ajrul azim, pahala yang besar. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayo kita tanamkan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bisa menjadikan setiap waktunya, setiap kesempatannya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, itu kalau dia ingat sama Allah. Betul? Betul. Bahkan mencegah dirinya untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, itu yang mencegah kalau dia ingat sama Allah. Contoh dalam keadaan yang misalkan kita disenggah. Kalau kita ingat Allah, nah, coba wudhulah, sholat, atau ada yang baca Al-Quran, lagi pengen duduk aja malas gerak, pikiran. Kalau lagi ingat Allah. Nah begitu pun kalau lagi menuju tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat dosa, kalau lagi ingat Allah, insya Allah terjaga, pasti terjaga. Makanya untuk dapat menghabiskan diri kita sebagai hamba Allah agar menjadi orang yang bertakwa, yang pertama adalah kita harus ingat kepada dan mudah-mudahan kita tergolong kategori orang yang sampai akhir hayat nanti kita bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain mikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat kepada Allah untuk menunjang untuk agar kita bisa termotivasi tergerak beribadah kepada Allah. Yang kedua, ayo kita menyadari apa? Kita hadir di dunia ini tidak membawa apa-apa. Ya, diakui atau tidak? Kita tidak membawa apa-apa. Sehingga saat ini ketika kita memiliki suatu apapun, bahkan hingga baju, pakaian yang saat ini kita pakai, ini tidak dibawa saat lahir di dunia. Ya, ilok kira ibu-ibu kalau lahir anaknya pakai baju. Nah, semua kali keluar dicampur dari repot. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak bawa. Maka apa? Segala sesuatu yang kedua ini agar kita bisa ibadah. Kita jadikan segala sesuatu yang memang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar bisa menjadi ibadah, menunjang ibadah. Makanya qala Al-Habib Abdullah bin Hajar radhiyallahu anhu, beliau membagi dunia ini karena saat ini kita memang diciptakan oleh Allah hidup, ya, menjalani kehidupan di dunia untuk melewati seleksi apakah kita nanti layak untuk masuk ke dalam
kenikmatan di sisi Allah atau di surga Allah, maka ujian seleksinya ini di dunia. Nah, dunia mahmudah. Yang pertama, dunia ini atau mal dunia ini menjadikan seseorang itu terpuji. Dunia yang terpuji. Dunia yang terpuji itu bagaimana? Ya allati yasilu biha ila fi'lil khairin aw binahwi aw yanju biha min fi'li syarri. Dunia yang terpuji yaitu adalah allati yasilu biha ila fi'lil khairin, yaitu di mana ketika dunia ini dapat mengantarkan seseorang melakukan perbuatan yang baik. Dunia ini adalah mahmudah, bisa mengantarkan seseorang melakukan perbuatan baik, aw yanju biha min fi'li syarri, atau dunia ini menyelamatkan seseorang dari berbuat jelek. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang mencari dunia, betul ya? Mencari dunia, ada yang hanya sebatas untuk bertahan hidup, ya. Ada yang bahkan dunia itu berbagai macam cara didapatkan. Makanya kalau dunia itu menjadikan seseorang ini, mengantarkan seseorang pada perbuatan baik, bisa dengan dia punya harta, dia sedekah, dia punya dunia, dia bisa membantu yang lemah, bisa membantu yang membutuhkan, ya, dengan niatan tentunya ibadah, maka dunia ini adalah terpuji bagi orang tersebut. Tapi kalau misalnya dunia ini sebaliknya mengantarkan tadi kepada perbuatan yang jelek, kalau yang disebut sini berarti apa? Menyelamatkan dari pekerjaan perbuatan yang jelek. Kadang misalkan tuntutan dunia mencuri, ya, merampok, korupsi, berbagai macam, ini sebab dunia. Sebab dunia, namun ia melakukan perbuatan yang jelek, maka itu adalah dunia yang tidak terpuji. Makanya ada dunia mahmudah dan ada dunia madhumah. Dunia madhumah yaitu sebagaimana yang di ala lisan kitab wa sunnah, ya allati yaqau bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'lin maksiatin. Nah, dunia yang madhumah, yang tercela, yaitu adalah ketika sebab dunia tersebut seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah atau melakukan kemaksiatan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka kembali kepada diri kita. Dunia ini sebagai apa untuk diri kita? Makanya ada yang ketiganya, ini adalah dunia mubah, dunia yang boleh saja. Kenapa? Meskipun dia ini tidak digunakan untuk ibadah dan dia juga dunianya tidak melakukan kemaksiatan, ya boleh-boleh saja, sah. Tapi kemanfaatannya hanya di dunia saja. Secara jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita kiblatnya yaitu adalah kehidupan kelak nanti yaumul qiyamah, kita tidak mau menyanyiakan. Walaupun boleh. Misalkan kita kerja hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk bisa makan, bisa punya kendaraan, bisa punya tempat tinggal, hanya sebatas itu saja, sah. Itu namanya dunia mubah. Walaupun dia tidak berlebihan, tidak sampai melakukan hal-hal yang dia ibadah, dia toat, ibadah, dia tidak melakukan kemaksiatan, tapi dunianya tidak diikutkan. Paham sih? Artinya dunianya hanya untuk kebutuhan dunia saja, sama sekali tidak dijadikan gimana caranya biar ini menjadi pahala, bagaimana caranya biar ini menjadi ibadah. Tidak. Jadi ya ibadahnya hanya ya ibadah, to'at, sholat, segala macam, dunianya tidak dibawa, tidak digunakan untuk ibadah.
boleh tapi sangat disayangkan. Kayak jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita itu bisa terus diingatkan, karena yang segala sesuatu sifatnya dunia itu bukan hanya tujuannya itu. Kadang orang berpikir kerja apa kamu yang memikirkan dunia mulu, belum tentu kamu niatin ibadah. Makanya jangan sampai kemudian kita sia-sia sebab kita hidup di dunia tapi ternyata terbatas dalam ibadahnya. Misalkan yang kerja, bapak-bapak yang bekerja itu adalah dunia, tapi bisa menjadi terpuji kalau misalkan mengatakan kepada perbuatan baik, menyelamatkan dari perbuatan jelek. Yang di rumah juga bekerja, nyapu apa segala macam itu adalah suatu pekerjaan. Masak, belanja, makanya tolong agar tidak sia-sia diniatin ibadah. Kadang niat ibadah itu juga repot, hanya untuk mengingatkan untuk niat ibadah. An-nasu salah satu, manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun saghalahu ma'ashuhu an adi fa huwa minal halikin. Manusia yang pertama yaitu adalah manusia yang dia itu sibuk dengan pekerjaannya namun melupakan akhirat. Sibuk dengan kerjaan melupakan akhirat. Fa huwa minal halikin. Maka manusia yang demikian ini adalah manusia yang rusak. Makanya kalau di Al-Quran juga ada bagian 3. Manusia itu ada golongan orang yang bertakwa, ada orang yang muttaqin, kafirin, sama munafikin. Orang yang munafik, orang bertakwa, orang kafir, sama orang yang munafik. Nah ini juga sibuk dengan pekerjaan betul-betul melupakan akhirat. Ini lebih makanya termasuk orang yang rusak. Kalau yang rugi tadi dia membedakan antara ibadah ya dengan pekerjaan itu dunia, bukan jadi ibadah. Makanya itu termasuk rugi. Seharusnya dia bekerja itu juga menjadi suatu ibadah, tapi karena dia tidak jadikannya ibadah, maka ya hanya dunia saja. Itu rugi. Nah, kalau rusak ini benar-benar. Yang kedua, warajulun saghalahu ma'aduhu an ma'asyihi fa huwa minal faizin. Seseorang yang dia itu sibuk urusan akhirat, melupakan bekerja, fa huwa minal faizin. Nah, ini termasuk orang yang beruntung. Beruntung ya, artinya dia mementingkan akhirat, berarti masih mengalahkan daripada urusan pekerjaan. Ini orang yang artinya tadi jamaah yang dia nggak mau kalau memang tidak ada urusan sama sekali dengan akhirat. Makanya di sini yang kedua ini dia sibuk mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Maksudnya apa? Kalau tidak ada sama sekali, misalkan cuma nganggur-ngangguran, ya, cuma buang-buang waktu begitu saja. Nah, ini nggak mau. Dia mementingkan akhirat. Nah, ini yang dimaksud di sini itu tadi yang saya maksud. Dia bukan berarti meninggalkan dunianya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesibukannya, bukan begitu. Tapi semuanya adalah dijadikan urusan akhirat. Maka inilah termasuk orang yang beruntung. Hanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tuh dimanapun tempat itu tergantung kita. Ya, kita bisa jadikan diamnya kita, kumpulnya kita, ini mau jadi apa? Mau jadi manfaat dalam ibadah atau kesia-siaan begitu saja? Hanya digambarkan di sini. Ya, orang yang mementingkan urusan akhirat adalah orang yang
Nah, wa asalis yang ketiga, alladzi sadallahu ma'ashuhu li mu'adi fa huwa minal tasydid. Ini manusia yang tengah-tengah. Manusia yang tengah-tengah itu adalah dia mau memisahkan antara ya dunia-dunia, akhirat-akhirat, ibadah-ibadah. Ini yang golongan orang-orang yang tengah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dan juga untuk akhiratnya. Jadi golongan tengah-tengah ini ya sebenarnya kurang beruntung juga. Kenapa? Karena ya dia hanya memilah 24 jam ini. Dalam 24 jam itu dia misalkan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Diambil berapa menit tadi? Misalkan 10 menit tadi, katakan 1 jam. Untuk 5 waktu ini 1 jam. Ini pun ngambilnya 10 menit tadi baru 50, nambah 10 menit buat lagi. Katakan 1 jam atau 2 jam. 2 jam dalam satu hari misalkan hanya sholat wajib saja. Berarti cuma 2 jam. Sedangkan dalam satu hari, satu malam itu 24 jam. Nah maka ini ya tengah-tengah akhirnya ya ibadahnya cuma itu saja, nggak menjadikan ibadah yang lain. Padahal kesempatannya dalam 24 jam, meskipun ya lagi sibuk, bisa kira-kira kalau lagi sibuk sekali. Ya kalau kita tadi ingat sama Allah, insya Allah kita bisa dan apapun kesempatannya ya dijadikan hujan. Itu jamaah ya, maksudnya seperti itulah. Qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra. Ruya Isa alaihi salatu wassalam marra yawman bi rajulin jalisin faqala lahu ma taf'al hadha. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa ini pernah di suatu hari marra yawman bi rajulin jalisin, pernah suatu hari melewati seorang laki-laki yang sedang duduk. Faqala dan berkata Nabi Isa kepada laki-laki tersebut, ma taf'alu hauna, apa yang kamu lakukan di sini? Faqala atu'abbadu ya Allah, saya sedang beribadah kepada Allah. Saya beribadah, duduk dia ibadah, ya duduk aja, duduk, nggak apa-apain. Berarti gambaran termasuk yang mana? Yang beruntung yang beruntung, yang benar. Dia hanya duduk untuk ibadah. Qala faman yaqul, maka bisa bertanya, terus siapa yang mencukupi nafkahmu? Qala, berkata si rajul tadi, akhi, saudara. Faqala lahu, maka Nabi Isa berkata kepadanya, aku ka'budunika, saudaramu itu lebih banyak daripada ibadahnya daripada dirimu. Nah, jamaah yang kata nih. Jadi meskipun sudah ada yang menanggung maisha atau misalkan kebutuhan dunianya itu ditanggung, tapi ternyata yang bekerja itu lebih banyak ibadahnya daripada hanya dia melaksanakan ibadah. Kalau ibu-ibu, misalkan ibu-ibu kan cuma di rumah, saya cuma di rumah saja, yang kerja nyari duit itu adalah suaminya saja. Ibu kalau hanya diam, ya misalkan hanya ya sholat, cukup baca Quran, ya udah gitu aja, tanpa melakukan pekerjaan apapun yang dijadikan ibadah, maka ibadahnya itu ya itu segitu aja. Makanya orang yang bekerja itu justru sebenarnya
seharusnya itu lebih banyak ibadahnya daripada hanya orang yang diam di masjid khusyuk dia beribadah. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa, ketika dia merasa sudah ditanggung kebutuhan dunianya oleh saudaranya, dia tidak bekerja, tidak melakukan amal yang lain, maka justru dikatakan aku ka'abudika, saudaramu itu lebih banyak ibadahnya daripada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya kadang orang tua terdahulu itu gak mau nganggur, gak mau diem, disuruh pegang tasbih aja gitu, ngelakuin apa aja, tetap itu adalah amal ibadah. Su'ila al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu an rajulin jalisin fi baitihi aw fil masjid. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal oleh seorang laki-laki yang dia sedang duduk di masjid. Wa qala, sama ini la a'malu syai'an hatta yu'tiyani Allah ta'ala rizqi. Laki-laki tadi yang hanya berdiam di masjid atau berdiam di rumahnya berkata, saya tidak melakukan suatu apapun, tidak melakukan pekerjaan apapun, saya hanya duduk, saya menunggu hatta yu'tiyani Allah, sampai Allah mendatangkan kepadaku atau memberikan kepadaku rezeki. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, betul Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rezeki semua ciptaan Allah, itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh sangat disayangkan andaikan seseorang itu masih memiliki amal yang baik. Makanya di sini Imam Ahmad bin Hanbal menjawab pernyataan orang yang tadi, mungkin karena sudah dalilnya itu sudah, saya diam saja Allah pasti memberikan rezeki kepada saya. Nah, saya tidak mau ngapa-ngapain, saya hanya menunggu saja diberikan rezeki oleh Allah. Apa jawabnya Imam Ahmad bin Hanbal jawab, hada rajulun jahilul ilm. Ini adalah laki-laki yang bodoh ilmunya, tidak mengerti ilmunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengapa demikian? Ia harusnya bisa melakukan lebih di dalam ibadah, dia hanya diam saja. Jadi ada dua yang mudah-mudahan gitu kan. Ada orang yang dia itu diam tidak bekerja, ada yang orang itu yang melakukan pekerjaan tapi tidak niat ibadah, itu sama. Ya, makanya mudah-mudahan jangan sampai itu. Qala ba'du salam, minad dunubi dunubun, setengah daripada dosa. Dunubun itu adalah dosa la yukaffiruha, yang tidak dihapus oleh Allah. Ini tidak dihapus bukan berarti Allah itu tidak mampu menghapus. Ada sebagian dosa yang mana Allah ini, dosa ini tidak dihapus oleh Allah, illal ghammu bil iyali, kecuali memang diberi kesusahan di dalam mencari pekerjaan, dalam mencari atau dalam bekerja. Untuk bil iyali nanti disebut keluarga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kadang kesulitan di dalam bekerja, ya, kadang bekerja susah, kadang harus menghadapi berbagai macam keluhan, tekanan, bisa jadi. Tapi itu adalah termasuk menghapus dosa. Jadi kalau misalkan ibu-ibu juga misalkan dalam melakukan pekerjaan, tapi padahal udah bekerja suami masih nyalain aja, akhirnya ya jangan berhenti, terus lakukan kerja. Hanya sebatas misalnya masak, suaminya nggak makan, buru-buru, atau bikinin kopi nggak diminum, enggak, dibikinin lagi untuk besoknya, ya terus. Kalau nggak diminum, ya dihabisin sendiri. Ya masak
suaminya nggak makan dan udah makan di kantor, ya udah makan sendiri. Habis. Jadi bukan berarti berhenti bikin percuma, dibikinin teh, dibikinin kopi juga nggak diminum, berhenti akhirnya. Kecewa. Sudah capek melakukan ini segala itu jamaah yang pekerjaan itu pekerjaan apa? Bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi apapun. Ya. Nah itu termasuk daripada apa? Daripada menghapus dosa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah fardhu kasih, keutamaan daripada pekerjaan. Makanya dunia ini tidak membatasi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang terkadang manusia itu sendirilah yang membatasi dirinya dalam suatu ibadah. Jadi enak kalau semuanya itu adalah menjadikan ibadah. Jadi kalau misalkan ketika kita itu tujuannya itu akhirat, makanya ada seseorang itu ketika tujuannya itu adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan meluaskan hatinya jauh daripada melupakan hati itu. Kenapa? Karena setiap yang ia lakukan adalah karena akhir. Karena hijratu ila akhir. Hamduhu, maka akhiratu hamduhu, maka dunia hamduhu. Kalau seorang itu tujuannya itu adalah akhirat, maka ja'alallahu bilahu fil qalbi. Allah itu akan memperkaya hatinya, memperkaya. Tapi kalau yang maka di dunia hamduhu, ja'alallahu faqran baina ainihi, maka Allah akan menjadikan miskin, ya, faktor miskin, penglihatannya itu selalu kurang, maka hatinya pun ya nggak akan tenang, kecewa apa segala macam. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mengingat pada kita semua, pada kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pasti Allah janji ketika kita itu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tidak mendustai Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita ada sharing bertanya. Kalau lagi momennya khutbah itu adalah tidak berkhutbah halal mimbar ansiku wasma'u, dengarkan. Jadi termasuk rukun daripada khutbah jamaah, ya, itu adalah mendengarkan khutbah. Soalnya kalau misalnya nggak mendengarkan, dia nggak dapat pahala berkhutbah. Apa sih ansitu wasma'u? Kamu gimana Bang? Idza kutiba khatib 'alal mimbar ansitu wasma'u wala tatakallamu. Nah kalau misalkan di situ gimana Mas? Ya, intinya dengarkan. Nah meskipun nggak paham, itu harus ada don bahwasanya yang disampaikan itu adalah baik, yang disampaikan itu adalah pesan-pesan ketakwaan. Itu harus.
minimal segitu. Sebelum tidur lah. Minimal itu sudah menangkap yang disampaikan itu adalah wasiat akwa, ya, atau disampaikan itu adalah hal-hal yang baik. Nah, kalau yang tidur artinya ya yang enggak juga sih dia ada di tempat di situ, cuman ya sayang gitu kan. Dia tidak akan dapat kayak orang yang belajar sama orang yang disampaikan nasihat yang baik ketika tidur dia dapat pahalanya, tapi dia ada kurangnya, ya dia tidak menerima pemahamannya, dia tidak bisa mendengarkan nasihatnya walaupun dia ada di tempatnya. Itu udah mendingan. Jadi perbedaannya orang itu di situ. Walaupun tidur, makanya di majelis itu udah datang ke majelis terus tidur, ya, itu lebih baik. Ya betul. Tapi lebih baik lagi ketika datang melek mendengarkan. Wong dengerin aja kadang apa? Nah, syukur-syukur tambah. Nah kalau Jumat ya bagusnya nggak berbicara. Makanya itulah mengabaikan ya istighfar. Kalau sudah paham yuk baik yang kepada Allah, mudah-mudahan kita terus kita bisa memperbaiki sehingga mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertawakal dari apa ibadah yang telah dilaksanakan. Amin. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka